Menanggapi penilaian platform arsitektur Rethinking the Future soal Jakarta yang menempati urutan pertama tata kota terburuk di dunia, anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak berharap Pemprov DKI Jakarta bisa menyikapinya secara objektif dan melakukan pembenahan. Ya, kita sikapi dengan objektif saja sebagai audit yang kemudian kita terima secara gratis ya. Karena kemarin juga Jakarta mendapat kota termahal begitu. Ini memang menjadi pertanyaan besar dengan slogan maju kotanya bahagia warganya, berarti yang terjadi malah sebaliknya. Karena ini kan penilaian orang luar melihat kita begitu, dan dibandingkan dengan kota lain sebagai benchmarking, banyak unsur yang bisa kita perbaiki untuk memenuhi itu, dan kita tidak bekerja untuk itu. Tetapi sebaiknya semua pekerjaan di Jakarta direncanakan dengan baik, jangan kemudian lingkungan trotoar tiap tahun diperbaiki, itu saja kemudian bikin macet begitu kan. Itu kan penghamburan yang sia-sia sebenarnya. Kita akan bahas lebih lanjut soal hasil dari survei ini. Saudara, kita sudah bergabung bersama pengamat tata kota Universitas Trisakti, Niryono Yoga, bergabung lewat sambungan Zoom siang ini. Pak Niryono, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Paskali, apa kabar? Oke, Sehat selalu? sehat selalu juga Pak Niryono. Ini pertanyaannya Ya, adalah, Anda tentu sudah membaca hasilnya survei dari rethinkingthefuture.com itu. Apakah ya. memang dari yang mereka hasilkan atau mereka sebutkan tersebut memang Jakarta separah itu, Pak? Ya, sebenarnya kalau kita baca dari Rethinking the Future ya, kita melihat ada 10 kota yang ditampilkan. Itu sebenarnya masing-masing mempunyai dalam tanda petik keburukan masing-masing ya, dalam konteks penataan kotanya. Nah, terlepas dari itu semua, kenapa Jakarta mendapatkan posisi utama dalam hal tata kota yang terburuk? Karena dari sebagian besar indikatornya menunjukkan indikator keburukan yang dilakukan dalam hal tata kota. Tapi secara umum ini Mbak Paskalis, ini sebenarnya mempertegas atau memperkuat hasil-hasil penilaian sebelumnya sudah dilakukan. Misal ya, di bulan Mei, tanggal 12 Mei ini kan laporan dari Felix Maplecroft misalnya, dari 576, Jakarta masuk nomor 1 kota paling rentan iklim ya. Kemudian juga ada laporan V ya dari Berlin tanggal 12 Juli itu menempatkan dari 500 kota yang disurvei, Jakarta nomor 9 kota paling stres di dunia ya. Diperkuat lagi kemarin Juli. Di Juli ini Greenpeace Indonesia menempatkan dari 10 kota di pesisir, Jakarta termasuk kota yang paling terancam tenggelam. Dan ini juga dipertegas dengan pernyataan Joe Biden kemarin misalnya. Nah, apa yang dikeluarkan oleh Rethinking the Future ini lebih mempertegas hasil-hasil survei sebelumnya gitu. Dan kalau kita berkaca terhadap umpamanya tadi, kenapa Jakarta terancam tenggelam, kemudian kenapa Jakarta masuk kotanya stres gitu ya. Terus kenapa Jakarta tidak masuk dalam The Most Livable City Index 2021, itu lebih karena tata kota kita yang memang bisa dikatakan belum maksimal gitu. Jadi ini yang harusnya menjadi pelajaran bagi kita semua. Tentunya ini bukan menjadi catatan buruk, tetapi harus dibalik. Bagaimana kita punya tekad yang sama menjadi catatan baik ke depan. Gitu. Misal, apakah kita punya program yang jelas dalam 5 tahun ke depan Jakarta menjadi atau menuju kota dengan tata kota terbaik di dunia misalnya. Ini kan harusnya menjadi target gitu ya. Terus kemudian rekomendasi yang disebutkan tadi misalnya bagaimana fokus kepada penanggulangan banjir, bagaimana penambahan ruang terbuka hijau gitu kan, bagaimana mengurai kemacetan lalu lintas. Nah, ini terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI ke depan ini. Nah, ini sebenarnya itu catatannya Mbak Paskali. Nah, Anda menyebut bahwa kita harus punya program yang jelas, paling tidak dalam 5 tahun ke depan untuk memperbaikinya. Tapi ini kan Ya, sebenarnya tata kotanya sudah ada, Pak, sudah ada mall, sudah ada bangunan, sudah ada arus lalu lintas sedemikian rupa. Apakah memang masih bisa diperbaiki ketika sebenarnya semua sudah terbangun di kota ya, Jakarta? ya, ya sebenarnya yang pertama kita harus optimis dulu nih Mbak Paskali ya. Di tengah pandemi kita harus optimis untuk memperbaiki kota. Kenapa? Suka tidak suka, kita kan berawal kepada tata kotanya. Gitu. Kalau kita ingin memperbaiki kota kita, maka perbaiki dulu tata kotanya. Siapapun gubernurnya, dan kemudian program-program tadi dilanjutkan. Nah, ini yang jadi persoalan adalah keberlanjutan program-program penanganan tata kota yang lebih baik misalnya. Misal umpamanya, tadi disebutkan dalam rekomendasi Rating in the Future ini kan soal masalah air, ya, baik itu banjir maupun penyediaan air bersih misalnya. Nah, banjir ini kan program yang sebenarnya rutin sejak zamannya Pak Sutioso misalnya. Sudah ada program penanganan banjir. Tetapi dalam 3,5 tahun terakhir ini justru program penanganan banjir ini berhenti misalnya. Karena perbedaan konsep penanganan misalnya ya antara normalisasi dan naturalisasi. Nah, ini kan hal-hal seperti ini harusnya tidak perlu terjadi kalau kita ingin membebaskan Jakarta dari banjir misalnya. Kemudian kedua, program penataan yang disebutkan bahwa kita
mengalami kemacetan lalu lintas paling ekstrim misalnya, maka program-program pembangunan transportasi massal, penyediaan trotoar, jalur sepeda yang juga sudah mulai dirintis, ini kita terus berkuat gitu ya. Program-program ini siapapun nanti gubernurnya umpamanya, tetapi sampai dengan 5 tahun ke depan program tadi bisa mengurai kemacetan lalu lintas misalnya. Kemudian ketiga yang tidak kalah penting yang disebutkan dalam laporan ini, yaitu penyediaan ruang terbuka hijau misalnya. Dalam 20 tahun terakhir misalnya, itu penambahannya tidak lebih dari 1%, Mbak. Ya. Kalau tahun 2000 itu kita hanya punya 9%, tahun 2021 itu hanya 9,99%. Artinya 1% aja selama 20 tahun sulit menambahkan. Padahal dalam rekomendasi kita, minimal sebuah kota yang ideal tadi 30% ruang terbuka hijaunya. Makanya disebutkan tadi di dalam rating the future tadi kan, bahwa ruang terbuka hijau kita jauh dari memadai. Nah, program-program ini yang harusnya bisa difokuskan oleh Pemprov DKI siapapun gubernurnya. Nah, ini catatan yang harusnya dilakukan. Ini spesifik ke pertanyaan soal ruang terbuka hijau, Pak. Ini kayaknya kan Jakarta udah padat banget ya. Masih bisakah membangun ruang terbuka hijau untuk ke depannya? Karena tadi pembangunannya cuma 1%, kecil sekali. Tapi apakah masih bisa ada tempatnya, Pak? Ya, kalau kita bicara lahan, sebenarnya kita punya potensi yang luar biasa, Mbak. Ya, potensi yang kalau ini diolah dapat menambah ruang terbuka hijau secara signifikan. Ya. Saya bicara paling enggak ada 5. Pertama, Jakarta itu punya 19 situ danau embung waduk. Ya. Kalau kita bisa mengolah seperti Taman Waduk Pluit misalnya, ya. Jadi taman waduknya dibersihkan, ditata ulang, dijadikan taman, itu kan menambah ruang terbuka hijau sebenarnya. Dan kita punya 109. Dan ini baru Waduk Pluit dan Ria Rio yang kita kelola. Dan paling tidak masih ada 107 yang kita bisa kelola menjadi ruang terbuka hijau baru. Ya, satu itu. Kemudian kedua, kita punya 13 sungai utama yang kiri kanannya penuh dengan perumahan misalnya. Ya. Kalau kiri kanannya kita jadikan program tadi, entah namanya naturalisasi atau normalisasi, kan tujuannya memperlebar sungai dan menambah ruang terbuka hijau di kiri kanan sungai. Kalau itu dilakukan di 13 sungai plus anak sungai, berarti ada penambahan ruang terbuka hijau yang juga signifikan. Kemudian yang ketiga, dengan pembangunan banyak sekali flyover, jalan layang, ini punya ruang-ruang di bawah yang bisa dikelola menjadi ruang terbuka hijau misalnya. Jadi banyak poin-poin yang bisa kita lakukan secara konsisten untuk menambah ruang terbuka hijau secara signifikan. Bahkan saya mencatat dari foto satelit, Jakarta memiliki potensi ruang terbuka hijau kurang lebih antara 14-16%. Dan kalau ini dikelola dengan baik, 1 tahun 1% misalnya, maka dalam waktu 10 tahun kita menambah 10%. Itu signifikan sekali. Kalau dari sekarang dari 9 menjadi 20 misalnya. Nah, yang dibutuhkan apa? Komitmen dari Pemprov DKI siapapun gubernurnya. Nah, program ini yang menurut saya juga harus menjadi perhatian kalau kita ingin mencegah banjir, memperbaiki kualitas lingkungan, memperbaiki polusi udara misalnya. Ini terkait dengan ketersediaan ruang terbuka hijau tadi, Mbak Parlis. Oke, siapapun gubernurnya karena terutama adalah bagaimana keberlanjutan pembangunan tersebut. Tapi terakhir Pak Nirwono, yang paling dekat yang bisa dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk memperbaiki setidaknya tata kota di Jakarta ini, apa? Baik, kita merunut terhadap instruksi Gubernur DKI nomor 49 tahun 2021 ya, yang baru dikeluarkan tanggal 4 Agustus lalu misalnya. Di situ disebutkan ada 28 item yang menjadi isu prioritas daerah ya dalam kepemimpinan Pak Anies sampai dengan tahun 2022. Nah, dari 28 isu prioritas ini sudah ada beberapa yang menunjukkan harapan sebenarnya dalam hal penanganan banjir. Misal sudah ada rencana pembenahan sungai, terus kemudian revitalisasi itu dan embung waduk. Kemudian ada beberapa program juga seperti pengadaan rumah atau hunian misalnya. Tetapi masih ada program-program yang bisa dikatakan tidak perlu. Misal umpamanya target penyelenggaraan Formula E bulan Juni 2022 misalnya, Mbak Paskelis. Ini kalau kita bicara soal laporan dari yang rating Future nggak ada hubungannya, gitu ya. Tidak ada hubungannya dalam hal penanggalan pencegahan Jakarta banjir, apalagi tenggelam misalnya. Kemudian tidak berpengaruh terhadap faktor ekonomi masyarakat misalnya. Jadi gubernur harus berani dengan tegas mencoret program-program yang tidak ada hubungannya dengan perbaikan lingkungan dalam konteks banjir misalnya. Nah, ini yang perlu kita harapkan ketegasan dari gubernur dari 28 isu prioritas ini mana yang benar-benar bisa dikatakan dilakukan dalam 1 tahun ke depan. Dan itu dipastikan program-program yang tidak signifikan misalnya dicoret. Ya, ini juga kita harapkan teman-teman di DPRD mengawal dalam 1 tahun ke depan program isu prioritas mana saja yang perlu dilakukan dan mana tidak. Karena ini terkait dengan apa? Penganggaran kan terutama. Di penganggaran 2022 misalnya. Nah, ini yang bisa kita lakukan dalam 1 tahun ke depan, Mbak Paskelis.
Oke, jadi sebenarnya bisa asal tentu tadi ada niat, ada komitmen untuk Ya, bisa memperbaiki Jakarta menjadi kota yang jauh lebih baik daripada sekarang. Terima kasih betul. banyak untuk Ya, penjelasannya pada siang hari ini Pak Nirwono Yoga, pengamat tata kota Universitas Trisakti. Sehat selalu Pak Nirwono. terima kasih.